Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid darini amin. Radiyallahu ankum. Hadirin rahimakumullah, kajian kita masuki halaman 59. Al-maqalatu saniyah, qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, ma min abdin razaqahullahu asra khisalin illa waqad naja minal afati wal ahad kulliha wal ahad atpun muradipun wa hiya fil asli ma yufsidu zar'a wa sara fi darajatil muqarrabina minallahi ta'ala wa nala darajatal muttaqina ay alladzina taharaku shahawatin nafsi wajtanibul manhiyati awwaluha sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un iradin bil qismati fasidqul lisan awwalus sa'adah man qalla sidquhu qalla sadiquhu wasani sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Abdulul iman as-sabru was-samahah rawahud Dailami wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ni'ma silahul mu'min as-sabru wad-du'a. Qala Sayyidi Asy Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa sirruh kaifa yahsunu minka al-ujbu fi a'malika wa ru'yatu nafsika fiha wa talabul a'wadi 'alaiha wa jami'u dzalika bi taufiqillahi ta'ala wa fadlihi wa in kunta taraktal ma'siyata fa bihibdihi aina anta minas syukri ala dzalika wal i'tirafi bihadhihi ni'ami allati a'taqaha Allah allati a'taqaha wallahu khaliquka wa khaliqu af'alika ma'a kasbika antal kasib wa huwa ta'ala al khaliq. Wasalisu fakrun daimun ma'ahu dhuhdun hadir ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'saral fuqara a'tullaha ar-ridha min qulubikum tazbaru bi thawabi fakrikum wa illa fala. Qala ba'dul hukama istighna'uka an-nisa'i khairun min istighna'ika bihi warrabi'u fikrun daimun ma'ahu batnun ja'iun ila akhirih. Hadirin rahimakumullah, kajian kita masuki maqalah yang kedua. Berkata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, moga-moga Allah meridhoinya, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, tidak ada seorang anak manusia razaqahullahu yang Allah telah memberikan rezeki kepadanya asra khisalin 10 macam sifat illa melainkan waqad najah, sungguh si hamba tadi, seorang tadi telah selamat minal afati, dari berbagai macam mara bahaya, wal ahad kulliha, dan ahad secara keseluruhan. Artinya dari yang namanya ta'un, dari yang namanya berbagai macam wabah. Wal ahad, kata-kata ahad itu atpun muradib, atap muradib wahya fil asli, dan yaitu kata-kata ahad pada asalnya itu mayub sidur zar'a, sesuatu yang bisa merusak tanaman. Biasanya yang merusak tanaman itu kita kenal dengan ureng, hama, ya. Kalau para petani padi, petani buah, ya, sering ladangnya itu diserang yang namanya itu ahad, ureng, ya. Nah, kadang-kadang bisa berupa kutu, kadang belalang, kadang juga yang namanya apa itu, tikus, ya. Yang lebih kasar lagi itu tikus. Kalau dia udah nyerang, luar biasa deh. Itu dalam sekejap tanaman-tanaman yang diserang oleh ahad
bakal rusak. Kalau padi udah nggak bisa dipanen lagi nih, habis pada kosong, ya itu namanya ahad. Nah, orang-orang yang Allah anugerahkan 10 macam sifat yang nanti akan kita jelaskan, nanti Allah berikan selamat dari afat wal ahad. Subhanallah, luar biasa. Ya. Wasara, jadilah si hamba tadi, jadilah orang tadi yang Allah berikan rezeki 10 macam sifat, fi darajatil muqarrabina minallahi ta'ala, berada di dalam derajat yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Levelnya naik, ya, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, apapun juga yang dia minta akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wanala, dan dia akan memperoleh darajatul muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, apalagi naik ke level al-muttaqin, ya hadirin sekalian, surga Allah dekatkan buat siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina mafada. Siapa al-muttaqin ini? Alladzina taraku, yang mereka itu telah meninggalkan sahawatin nafsi, syahwat-syahwat nafsunya. Tuh. Wajtanibul manhiyat, dan mereka telah menjauhi berbagai macam segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu sudah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat al-muttaqin, berbagai macam rongrongan nafsunya itu sudah dia tinggalkan, berbagai macam larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudah dia menghindarkannya. Orang ini akan mudah melaksanakan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan level ini, hadirin sekalian, hidup di dunia ini udah nggak ada yang susah, semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi persoalan-persoalan hidup yang membelintang di hadapannya yang Allah nggak berikan solusinya. Allah berikan jalan keluarnya, Allah berikan yang namanya aplusingnya, hadirin sekalian. Janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, yang ayatnya kita sudah hafal betul, ya, ayatnya sudah kita hafal betul dari dulu. Apa itu Ustaz Hafiz? Itu udah hafal betul. Ayat ini kita sering dengar guru kita sampein. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu, Allah jadikan bagi orang tersebut makhraja, jalan keluarnya dari berbagai macam persoalan hidup yang ada di hadapan kita. Allah berikan solusinya. Ya Rabb, nggak ada yang sulit. Orang boleh melihat kita, beban kita begitu berat, persoalan hidup yang kita hadapi begitu berat, tapi bagi orang yang bersangkutan, yang sudah mendapatkan level al-muttaqin, dia bisa menghadapi itu semuanya dengan tenang, bisa keluar dari persoalan itu. Ini teorinya buat kita. Kalau kita ingin dalam kehidupan ini Allah berikan bimbingan terus kepada kita, coba upayakan, usahakan biar kita itu bisa melaksanakan segala perintah Allah. Kita usahakan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan sama kita, dan semampu mungkin, sekuat mungkin kita harus hindarkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah bimbing kita, hadirin sekalian. Apalagi saat sekarang ini yang namanya perekonomian kita, bangsa Indonesia yang kita mayoritas beragama Islam, Allahu Akbar, banyak orang yang menangis, banyak orang yang menjerit, hadirin sekalian. Tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan pernah bersedih. Kenapa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia yakin betul Allah akan memberikan rezeki yang dia nggak tahu dari mana datangnya. Yang penting dia ikhtiar,
Yang penting dia usaha, hadirin sekalian. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, jadi persoalan ini gampang semuanya. Kadang-kadang ada persoalan yang ringan, ambil kita jadi berat. Persoalan yang berat, akhirnya semakin berat. Bukan Allah berikan kemudahan. Kenapa? Kita sering zolimin diri kita sendiri. Kita sering menzalimi diri kita sendiri. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah perlukan sama kita nggak jalanin. Kadang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita gak disuruh kita kerjain. Namanya kita zalimi diri kita sendiri. Akibat kita menzalimi diri kita sendiri, dampak negatifnya kembali sama kita. Banyaklah persoalan-persoalan, maka persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan dengan pekerjaan dan usaha kita itu Allah berikan berbagai macam kesulitan, bukan kemudahan. Allah sendiri sudah menyatakan dalam Al-Quran, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita manusia, tapi kitanya sendiri yang suka zalimin diri kita sendiri. Yang disuruh kita nggak kerjain, yang dilarang kita main, kita kerjain. Berat demi kita tuh. Jangan salahkan Allah, kitanya nih. Kita sebagai muslim, sebagai mukmin yang sudah ikrar setiap saat, coba ayo tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar dalam mengharungi kehidupan ini Allah berikan kemudahan-kemudahan nama kita. Tuh, ini hadirin. Jangan zalimin diri kita ya. Allah berat. Di dunia udah berat, ntar di akhirat makin berat lagi. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Berat nanti, makin gelap di akhirat. Di dunia aja yang hidup sebentar udah susah, apalagi di akhirat ntar. Selama-lamanya kita hidup di sunu. Na'udzubillah summa na'udzubillah tuh. Alladzina taraku sahawatin nafsi wajtanibul manhiyat awwaluha. Yang pertama nih dari 10 sifat yang terpuji, sidqun daimun, benar yang terus menerus, jujur yang terus menerus, ma'ahu qalbun qani'un, diiringi dengan hati yang qanaah. Nih artinya sidqun daimun. Ini ala kulli hal, dalam salah satu hadis Nabi menyatakan alaikum bisidqi, mesti kepada kalian bersikap jujur, mesti kepada kalian bersikap benar. Jujur ketika kita sendiri, ketika dalam berkeluarga, di dalam menjalankan pekerjaan kita, di dalam mengemban amanah yang namanya terhadap bangsa, kita harus jujur. Sidqun daimun. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kebenaran itu, kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan yang terus kita lakukan akan membimbing kita, menuntun kita masuk surganya Allah. Wa ma yazalur rajulu yasduku, seseorang yang terus dia berbuat jujur, dia bersikap benar dalam kehidupannya, hatta yuktaba indallahi siddiqan. Nanti Allah catat dia sebagai orang yang jujur. Kalau Allah sudah stempel kita sebagai orang yang jujur, di mana aja orang percaya sama kita. Di rumah kita, istri kita tidak pernah ragu melepas kita. Anak-anak kita tidak pernah ragu melepas kita. Kan dia tahu kita sebagai seorang bapak, seorang ayah yang jujur. Ketika kita berkumpul dengan halayak ramai, diberikan tugas amanah yang berat, kita bersikap jujur. Allahu Akbar. Selalu berkata benar. Di mana-mana orang percaya sama kita. Tuh. Di mana-mana orang percaya karena kita orang yang jujur. Orang melepaskan sesuatu, memberikan amanah kepada orang yang jujur, sedikit pun nggak ragu-ragu. Tuh, ini hadirin sekalian, tugas apa saja yang diembankan kepada orang yang jujur, si pemberi tugas ini tidak pernah ragu. Tuh. Karena biar dia apain aja susah digoyang. Tuh, susah dipermainkan oleh orang lain, hadirin sekalian. Nah, oleh karenanya orang yang jujur ini akan dituntun, dibimbing menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kadang-kadang kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bohongin diri kita sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian diiringi lagi qalbun qani, hati yang qanaah. Artinya radin bil kismati. Dia rela menerima dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya di dalam urusan rezeki. Ya, kewajiban kita manusia ikhtiar bekerja, tapi pada akhirnya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena kita yakin yang ngatur rezeki kita bukan manusia. Yang ngatur rezeki kita bukan lurah, bukan camat, bukan gubernur, bukan presiden. Yang ngatur Allah. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Tuh, makanya ikhtiarnya yang sungguh-sungguh di dalam mencari rezeki. Tuh. Nah, kalau sudah kita memperoleh, mau banyak, mau sedang, mau sedikit, terima. Kita redo aja, karena yang ngaturnya adalah Allah. Besok kita jalan lagi, kita istiqomahkan terus saja itu. Dan usahakan kalau di dalam berusaha mencari rezeki, berbagai macam keperluan hidup itu pagi-pagi. Jangan kita jadi orang yang culas. Sebab kalau kita berpagi-pagi, udah tidur, wah nggak dapat doa Nabi. Nabi 14 abad, 42 tahun yang lalu berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada pagi harinya. Pagi kita sholat subuh berjamaah. Di sholat subuh kita berzikir beramai-ramai. Habis zikir jangan tidur dulu kalau bisa. Itu ikhtiar, jalan, usaha. Sebab ada hadis lain yang mengatakan bakiru fi talabir rizqi wal hawaij fa innal guduwa barakatun wa najah. Bakiru, berpagi-pagilah kalian, fi talabir rizqi, di dalam mencari rezeki, wal hawaij, dan berbagai macam keperluan hidup. Kenapa Nabi suruh pagi-pagi? Fa innal guduwa barakatun. Pagi itu bisa mendatangkan barakah, wa najah, dan sukses. Kalau pengen berkah hidup kita, pengen sukses hidup kita, jangan biasain tidur pagi-pagi. Apalagi nggak pakai sholat subuh lagi, kan begitu ya. Pagi-pagi kita ikhtiar, insya Allah berkah. Kalau Allah udah kasih berkah, apaan aja. Kita punya ilmu sedikit, manfaat, berkah. Kita punya usaha, Allah kasih berkah. Biar kelihatannya kecil tapi berkah, cukup kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita punya pekerjaan yang barangkali upahnya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini yang namanya berkah. Ma ba'dal barakah syai'. Allah kalau udah kasih keberkahan kepada seorang, udah nggak ada yang bisa lewatin deh. Tuh, subhanallah. Cari keberkahan. Setiap pagi kita baca doa tuh, Allahumma barik li fima a'tuit. Allahumma barik lana fima a'tuit. Kan begitu. Di salat subuh kita baca doa qunut. Biar Allah berikan keberkahan apa yang Allah berikan sama kita. Punya istri-istri yang membawa berkah, punya anak-anak yang membawa berkah, punya usaha-usaha yang membawa berkah. Minta setiap subuh kita baca itu doa qunut. Umur-umur yang Allah berikan, umur kita yang membawa berkah, yang manfaat. Umur yang kita gunakan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah kulli hal. Kalau Allah udah kasih berkah, udah enak, hadirin sekalian. Makanya biasain baca qunut, minta keberkahan dari ikhtiar deh tuh. Fasidqul lisan, jujur di dalam berbicara, kebenaran di dalam lisan, awalus sa'adah, awal kebahagiaan. Subhanallah, jujur kalau kita ngomong, ya. Tuh. Man qalla sidquhu, siapa orang yang sedikit jujurnya, benernya, qalla sadiquhu, sedikit juga temannya. Kita kalau nggak jujur, teman kita berkawan sama kita takut takut ntar dia yang makan nangkanya, kita yang apa? Kan begitu kata peribahasa Betawi ya. Allahu Akbar. Orang yang berbuat jahat kan kita yang kena imbasnya, kan begitu. Oleh karenanya orang-orang yang sedikit jujurnya, sedikit benernya, sedikit juga temannya, orang nggak mau bergaul sama dia. Tuh, ya Allah, orangnya bohong lulu. Kan begitu kata bahasa Betawi begitu ya. Ya, kita berkawan media repot, bisa jadi pembohong kita ntar jadinya. Na'udzubillah
summa na'udzubillah. Tuh. Nah, upayakan yang pertama ini ya hadirin sekalian tuh ya. Kita bersikap apa jujur di dalam berbicara. Wasani sabrun kamilun, sabar yang sempurna. Ma'ahu syukrun daimun, bersamanya juga syukur yang terus menerus. Ya Rab, sabar udah jadi bahasa Indonesia, mudah diucapkan, mudah dipahami, tapi kadang sulit mempraktekkannya. Tapi kita harus mengusahakan dalam kehidupan ini harus ada yang namanya sifat sabar. Sabar di dalam beribadah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, umpamanya salat 5 waktu, sebelum masuk kita mengerjakan salat kita wudunya harus dengan sabar, biar rukun-rukun wudunya itu rapi, anggota-anggota badan kita yang mesti kita basuh rapi, sabar. Ketika kita mengerjakan salat juga harus dengan sabar, jangan gopoh-gopoh, jangan serba terburu-buru. Di dalam beribadah kita harus sabar. Yang namanya puasa, melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain harus kita lakukan dengan sabar. Yang kedua, sabar menghadapi orang-orang yang gak demen sama kita, orang-orang yang benci sama kita. Yang cinta sama kita banyak, yang senang sama kita banyak, tapi yang gak demen banyak juga. Kita sabar menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang suka nyakitin kita. Yang ketiga, kita harus sabar menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Sebab yang namanya kita orang hidup diuji terus oleh Allah. Nggak ada yang nggak lepas dari cobaan. Semuanya dicoba dan diuji oleh Allah. Kita sering mendengar guru kita menyampaikan firman Allah, walanabluwannakum bisai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum, kelak akan kami uji kalian bisai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Nggak ada yang nggak punya rasa takut. Semua kita punya rasa takut. Ya hadirin, punya rasa cemas. Ini ujian dari Allah. Apalagi model wabah kayak sekarang. Orang banyak ragu-ragu. Tuh, Allahu Akbar, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tuh, hatta seorang petinju sekalipun punya rasa takut, sekalipun dia juara dunia, ketika di atas ring pasti ada rasa takut. Pasti ada rasa takut. Tuh. Seorang bapak, seorang ibu punya rasa takut kalau punya anak masuk ujian, selepas ujian masuk sekolah, takut anaknya kagak lulus. Masuk perguruan tinggi ikut ujian, takut, cemas, banyak doa, jangan sampai anaknya nggak lulus. Udah lulus dapat sarjana S1, takut orang tua masih, jangan sampai itu anak nggak punya nggak punya pekerjaan. Ada rasa takut terus. Tuh anak udah gede, udah dapat punya pekerjaan, jodohnya belum ada, cemas kan begitu orang tua. Anak gadisnya umurnya udah cukup, penghasilannya udah gede banyak, tapi jodohnya belum ada. Ada semacam rasa cemas orang tua. Ya umurnya udah berapa itu, apalagi udah 3, kan begitu. Ya Allah, lu pinter banget, lu begini banget, menjodoh lu belum ada, kan begitu. Cemas itu ada. Yang namanya orang tua, perasaan itu mesti ada, hadirin sekalian. Walanabluwannakum bisai'in minal khauf. Banyak lagi kalau kita jabarkan tentang khauf ini. Tuh, sedikit rasa takut. Tuh, apalagi zaman sekarang banyak orang yang bekerja di PHK, takut. Kita cemas, jangan-jangan kena kita nih. Kalau kena PHK, aduh, anak sedang-sedangnya memerlukan biaya, bingung. Kita bingung, takut kena PHK. Istri kita takutan lagi, kita cerita, doain ayah jangan sampai kena PHK. Bingung bininya.
Terus kalau di PHK kan begitu ya. Tuh Allahu Akbar. Rasa takut ada. Rasa takut ada. Nggak ada orang yang nggak punya rasa takut tuh. Apalagi udah sakit, jangan-jangan COVID nih. Kan begitu ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Waladabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', kelaparan. Ya, banyak orang yang pada susah. Wa naqsim minal amwal, kehilangan harta. Banyak pengusaha yang pada kolab. Orang biasa megang duit banyak kelepek-kelepek nih. Perekonomiannya nggak jalan, semuanya nggak jalan, hadirin sekalian ya Rabb. Wal anfus, kematian. Ya, orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita. Orang yang kita sayang, tuh kadang-kadang seorang anak bayi yang sedang lucu-lucunya kan begitu ya, dipanggil oleh Allah, ya Rabb. Wasamarat, nggak ada buah-buahan. Tapi alhamdulillah di Jakarta buahan berkah ya. Apaan aja deh. Yang penting apa? Ada pulusnya. Apaan aja deh. Masuk ke total situ apaan aja deh. Yang penting ada apa? Ada pulusnya, ada duit. Allahu Akbar. Berkah Jakarta ya, alhamdulillah. Wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira kepada orang yang apa? Sabar. Ketika mendapatkan cobaan-cobaan yang berat tadi, apalagi yang namanya berupa musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, kasih kabar gembira orang yang mengucapkan inna lillah, kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Tuh, kita semuanya bakal kembali kepada Allah. Sabrun kamil ma'ahu syukrun daim. Rasa syukurnya terus saja, nggak ada habis-habisnya. Allah, syukur kita minimal dan mendapatkan nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Itu doa yang paling ampuh deh ketika mendapatkan nikmat. Diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul iman, yang paling utamanya iman yang paling afdal, yang paling utama as-sabru, sabar. Nah, itu lagi. Was-samahah, dan samahah, berlapang dada, berjiwa besar. Itu samahah. Orang yang berjiwa besar, ini luar biasa. Sabar dan orang yang berjiwa besar, berlapang dada. Allahu Akbar. Nah, kalau kita didera berbagai macam cobaan-cobaan yang kelihatannya sulit kita keluar dari cobaan itu, solusinya Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Ista'inu bis sabri wassalah. Banyak cobaan yang mendera kita, mintalah bantuan pertolongan kepada Allah. Yang pertama dengan cara bersikap sabar. Wassalah, salat bisa memberikan solusi dari berbagai macam cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Apalagi musim wabah, musim penyakit. Kata Nabi dalam salah satu hadisnya, "Gum fasalli fa innahu shifa." Malam bangun deh, minimal 2 rakaat aja. 2 rakaat. Salat apa? Tahajud. Gum fasalli fa innahu shifa. Itu salat itu di malam hari itu bisa menjadi obat penyembuh. Hingga kita yakin betul. Bahkan yang namanya qiyamul lail itu madradatun, bisa mengusir lidah terhadap berbagai macam penyakit yang ada di dalam fisik kita, fil jasad, dalam tubuh kita. Itu qiyamul lail. Ngomongnya enak. Ngomongnya enak. Pahaminnya juga gampang, praktekinnya susah. Susah-susah gampang. Kalau kita niat insya Allah, niat yang kuat. Kalau niat yang kuat, terusin. Tuh. Minimal 2 rakaat aja, yang penting continue terus. Apalagi bisa lebih dari itu. Apalagi bisa mengamalkan 100 ayat setiap malam. Subhanallah. Luar biasa deh, tiap malam. Nabi masih mengerjakan itu semua. Minimal setiap malam beliau mengerjakan 11 rakaat. Kadang 13 rakaat. Kadang 9 rakaat, kan begitu ya. Itu setiap malam beliau lakukan. Yang pantas kan kita sebagai pengikutnya Nabi udah ada jaminannya kan begitu. Bisa nggak kita seperti ini? Insya Allah bisa kalau kita mau melakukannya.
Allah bantu kita, Allah berikan pertolongan sama kita, gampang aja. Hilangin dulu nih sifat malas. Memang pusing-pusing dikit bangun juga deh. Kadang-kadang begitu Hafiz ya. Mau bangun ada aja. Jalanin aja terus, insya Allah ringan. Kalau udah biasa, jalan aja terus, lancar aja terus, insya Allah. Nah, ini untuk merubah segala-galanya. Qiyamul lail, minimal 2 rakaat. Tutup deh mewitirnya ya. Paling bagus bilang di akhir 3/4 malam. Itu rakaat aja. Kalau yang nggak biasa bangun tengah malam ya habis sholat isya nggak apa-apa kalau witirnya ya tuh. Kalau yang terbiasa, biasain apa itu? Di akhir malam tuh tutup sebagai penutup. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, nikma silahul mu'min, sebaik-baik senjata seorang mukmin as-sabru wad du'a, ya Rabb, sabar dan banyak doa. Banyak doa. Jangan kita jadi orang yang sombong, enggak mau doa. Tuh, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Allah yang suruh doa kita. Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita. Kita mulai dengan istighfar, kita baca selawat, kita baca hamdalah, minta pakai bahasa kita. Allah yang suruh. Sombong kita kalau nggak mau doa kepada Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada di antara umatku, wa iza sa'alaka ibadi, apabila sa'alaka ibadi, amba-ambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakan sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan setiap orang yang memohon apabila dia meminta. Allah yang suruh, minta kepada Allah, minta bantuan apa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini senjata kita. Banyak orang-orang yang pada zalim sekarang, banyak orang yang perilakunya na'udzubillah summa na'udzubillah, hadirin sekalian ya. Lagi kepada kita pemuka-pemuka kaum muslimin, kepada para ulama, kepada para habaib. Kebencian itu kelihatannya dimasukkan betul sama orang-orang yang hubud dunia. Diadu kita, hadirin sekalian. Nah, buat kita kaum muslimin ya, biar bagaimanapun juga memang walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Biar ayatnya udah ada. Yang penting kita ini jangan lengah. Kitanya harus konsekuen sebagai mukmin. Jalankan apa yang Allah perintah, jalan apa yang Allah larang. Namanya kita membela agama Allah. Tuh. Ini kadang-kadang kita ingin bela agama Allah, salat kita tinggal. Jangan. Salat kan fardu. Tuh. Itu. Jalankan apa yang Allah perintahkan tuh. Baik. Nikmat silahul mu'min as-sabru wa du'a. Wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa Sirruh, berkomentar juga nih tuan guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa Sirruh, kaifa yaksunu minka, bagaimana akan menjadi bagus darimu al-ujbu fi a'malika, tuh amal-amalmu itu al-ujbu, selalu ada ujubnya. Ujub ya, selalu bangga diri tuh ya. Allah, setiap kita beramal ada perasaan bangga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan hadirin sekalian, apa yang kita lakukan tidak lain melainkan karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ada terlintas di benak kita itu ada ujub, ada rasa bangga, singkirin buru-buru, istighfar. Tuh, buru-buru kita istighfar tuh. Memang kadang-kadang kita diganggu, digoda seperti itu tuh. Wa ru'yatun nafsika, dan melihat kepada dirimu itu piha, padanya itu yang namanya ujub tuh. Wa talabul a'wad 'alaiha, dan menuntut mencari ganti daripada yang namanya itu, yang namanya ibadah itu atau amal-amalmu itu. Jangan kita beramal nggak usah pakai minta ganti. Ya kan begitu ya. Kerjain aja, emang kewajiban kita itu. Wa jami'u dzalika, dan semuanya yang demikian itu tadi, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas
dalam beramal bitaufiqillahi ta'ala, semata-mata karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa fadlihi, dan karunia Allah. Kita bisa duduk bersimpuh, kita niat iktikaf di dalam masjid ini bitaufiqillah. Kita bisa berjamaah maghrib, isya bitaufiqillah. Ya, semuanya dengan anugerah dari Allah, taufik yang datangnya dari Allah, wa fadlihi, dan karunia Allah. Wa in kunta, kata masih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, taraktal maksiata, apabila engkau bisa meninggalkan perbuatan maksiat, pabihibzihi, itu karena perlindungan pemeliharaan dari Allah. Allah yang pelihara diri kita, itu sehingga kita nggak berbuat maksiat. Aina anta minas syukri ala dzalika, di mana rasa syukur engkau atas yang demikian itu? Tuh, kita bisa menjalankan perintah Allah itu dengan asbab taufik dan karunia Allah. Kita bisa meninggalkan berbagai macam maksiat itu juga karena perlindungan dari Allah. Di mana rasa syukurmu? Aina anta minas syukri ala dzalika, mana syukurmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas itu anugerah berbagai macam nikmat, ya. Wal i'tirafi bihadhi'in ni'ami, dan mengakui bihadhi'in ni'am, dengan ini nikmat-nikmat, atau kita balik mengakui nikmat-nikmat ini yang Allah anugerahkan, allati a'taqaha, yang Allah telah menganugerahkannya itu nikmat kepada kita. Wallahu khaliquka, Allah lah yang menciptakanmu, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita dari enggak ada menjadi ada tuh. Wa khaliqu, dan juga Allah yang menciptakan af'alika, semua perbuatanmu. Tuh, semua aktivitas yang kita lakukan juga yang menggerakkan dia Allah. Kaki kita buat berjalan, tangan kita untuk memegang, telinga kita untuk mendengar, mata untuk melihat. Khaliqu af'alika, dia semua yang menciptakan af'almu. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'a kasbika, beserta kasabmu, beserta usahamu. Antal katib, engkau yang berusaha. Wa huwa ta'ala, sedangkan dia Allah ta'ala al-khaliq, yang mencipta. Tuh, kita bisa berkarya dengan tangan kita, kita bisa berkarya dengan yang namanya mulut kita, kita bisa berkarya dengan kaki kita, kan begitu. Antal kasib wa huwa ta'ala al-khaliq, dia Allah yang menciptakan usaha kita. Apa yang kita lakukan semuanya Allah yang ciptakan. Dengan anggota tubuh kita, dengan perangkat-perangkat lainnya, dia Allah yang menciptakannya semuanya. Tuh, kita cuma menjalankan doang, melaksanakan doang. Tuh, Allahu Akbar. Kalau para petani cuma pergi ke ladang, kan begitu ya, mencangkul, tapi yang menghidupkan siapa? Allah. Kalau nggak dicangkul, nggak diusahain, kira-kira bakal tumbuh nggak itu padi? Ya kagak, kan begitu. Tuh, antal kasib wa huwa ta'ala al-khaliq, engkau yang berusaha sedangkan dia Allah yang mencipta. Wallahu a'lam bissawab. Dah cukup ya, banyak tur satu lagi, baru dua dulu ya, ntar sambung lagi besok insya Allah. Ini berseri nih kayaknya nih, bersambung insya Allah, sambung. Mudah-mudahan manfaat buat kita hadirin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bismillah. Nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma dina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kullu jami'an astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya